Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Trianda dengan NPM 22051080-145 dari jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Syah Kuala. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Geomorfologi dan Analisis Landscape dari kelas 01 yang berjudul tentang geomorfologi pembentukan lahan karst. Karst adalah suatu bentuk bentang alam yang terbentuk sebagai hasil dari proses pelarutan batuan yang mudah larut oleh air, terutama batuan karbonat seperti batu gampling, dolomit, dan terkadang juga batuan seperti gypsum atau garam batu. Proses ini dikenal sebagai karstifikasi, yaitu suatu proses geomorfologis dan hidrologis di mana air yang telah mengandung karbon dioksida dari atmosfer dan tanah membentuk larutan asam karbonat yang mampu melarutkan mineral karbonat pada batuan tersebut. Air hujan yang turun ke permukaan bumi akan menyusup dan masuk ke dalam retakan dan celah-celah batuan kapur, melarutkan mineral di dalamnya dan secara bertahap membentuk rongga-rongga bawah tanah, saluran air, serta berbagai bentuk lahan karst lainnya. Seiring waktu, proses pelarutan yang berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang ini menciptakan sistem drainase bawah tanah yang kompleks, serta menghasilkan beragam bentuk permukaan seperti dolin, uvala, polje, ponor, dan lembah buntu, serta sistem bawah tanah seperti goa, sungai bawah tanah, stalaktit, dan stalagmit. Daerah karst memiliki ciri khas yang sangat berbeda dari bentuk lahan lainnya. Salah satu ciri paling menonjol adalah ketiadaan aliran air permukaan yang permanen, karena air langsung masuk ke dalam tanah melalui celah atau ponor dan kemudian mengalir melalui sistem bawah tanah. Selain itu, permukaan karst biasanya memiliki cekungan-cekungan tertutup dan bentuk-bentuk bukit yang tajam dan terjal, seperti karst menara atau karst kerucut, yang sering tampak menjulang sendirian di antara dataran rendah. Jadi, mengenai bentuk lahan karst terbagi menjadi dua bagian, yaitu bentuk lahan negatif dan bentuk lahan positif. Mengenai bentuk lahan negatif, yaitu bentuk lahan yang berada di bawah permukaan setempat, sebagai akibat proses pelarutan runtuhan maupun terban. Bentuk-bentuk lahan tersebut antara lain yaitu dolin, uvala, poli, kopit, dan bin valley. Yang pertama yaitu dolin. Dolin adalah salah satu bentuk lahan karst pada kawasan karst yang berupa cekungan tertutup di permukaan tanah, terbentuk akibat proses pelarutan batuan kapur karbonat atau runtuhnya atap gua bawah tanah. Kata dolin berasal dari bahasa Slavia yang berarti lembah kecil atau cekungan. Dolin menjadi salah satu fitur yang paling umum dijumpai di daerah karst dan biasanya merupakan hasil dari proses pelarutan yang berlangsung dalam waktu lama oleh air hujan yang bersifat asam lemah. Ciri-ciri dolin: berbentuk seperti mangkuk atau corong, kedalaman bervariasi mulai dari beberapa meter hingga puluhan meter, tidak memiliki saluran keluar air permukaan. Air hujan akan masuk dan meresap ke dalam tanah melalui retakan atau ponor di dasar dolin. Yang terakhir, bisa menjadi tempat pengumpulan tanah dan air yang subur untuk pertanian skala kecil. Selanjutnya ada uvala. Uvala adalah bentuk lahan negatif yang lebih besar dan kompleks dibandingkan dolin. Uvala merupakan gabungan atau penyatuan dari beberapa dolin yang saling berdekatan, sehingga membentuk satu cekungan yang luas dan tidak beraturan. Proses terbentuknya uvala terjadi ketika beberapa dolin mengalami perluasan dan penggabungan akibat pelarutan yang terus-menerus atau karena keruntuhan di antara dolin yang bersebelahan. Akibatnya, batas antar dolin menjadi tidak jelas dan menyatu menjadi satu bentuk cekungan yang lebih besar. Secara morfologi, uvala memiliki bentuk memanjang, tidak simetris, serta dasar yang tidak rata. Ukurannya dapat mencapai ratusan meter hingga beberapa kilometer, dan seringkali dikelilingi oleh lereng curam atau bukit kapur. Uvala biasanya tidak memiliki saluran pembuangan permukaan, sehingga air hujan dapat tertampung sementara di dalamnya sebelum akhirnya meresap ke dalam
tanah melalui ponor atau rekahan batu kapur. Selanjutnya ada Blind Valley, atau dalam bahasa Indonesia disebut lembah buntu, adalah salah satu bentuk lahan negatif di kawasan karst yang terbentuk ketika aliran sungai permukaan tiba-tiba menghilang ke dalam tanah, biasanya melalui sebuah ponor atau retakan batuan kapur. Lembah ini disebut buntu karena aliran sungainya tidak berakhir di sungai lain atau danau terbuka, melainkan menghilang ke sistem bawah tanah khas karst. Blind Valley biasanya memiliki bentuk memanjang seperti lembah biasa, namun di bagian hilirnya tidak terdapat kelanjutan aliran permukaan karena air masuk ke dalam tanah. Di bagian hulu, lembah ini bisa memiliki sungai permukaan kecil atau aliran musiman. Tetapi ketika sampai ke ponor atau sinkhole di ujung lembah, air tersebut langsung meresap dan masuk ke sistem drainase bawah tanah. Selanjutnya ada Polje. Polje merupakan bentuk lahan negatif di daerah karst yang paling besar dan luas dibandingkan Dolen, Uvala, maupun Blind Valley. Kata Polje berasal dari bahasa Slavia yang berarti lapangan atau dataran. Dan memang secara morfologi Polje berbentuk cekungan datar yang sangat luas, biasanya dikelilingi oleh lereng yang terjal dari bukit-bukit kapur. Ukurannya biasanya mencapai beberapa kilometer persegi, menjadikannya salah satu bentuk cekungan karst terbesar. Polje terbentuk melalui proses pelarutan intensif pada bidang yang luas, dikombinasikan dengan proses tektonik seperti penurunan tanah atau aktivitas sesar yang menciptakan dasar cekungan. Dalam banyak kasus, sungai bawah tanah dan ponor menjadi sistem drainase utama di Polje. Namun jika sistem ponor tersumbat atau kapasitasnya tidak mencukupi, Polje bisa tergenang air dan berubah menjadi danau musiman. Selanjutnya ada pembagian kedua dari bentuk lahan karst, yaitu bentuk lahan positif. Bentuk lahan positif terbagi menjadi 3, yaitu Kegel-karst, Tumskarst, dan stalaktit atau stalagmit. Yang pertama ada Kegel-karst atau karst kerucut, merupakan bentuk lahan positif yang berbentuk bukit-bukit kapur dengan puncak yang runcing menyerupai kerucut. Bentuk ini biasanya tersebar dalam jumlah banyak dan berkelompok, dengan lembah-lembah dolin atau uvala di antara bukit-bukitnya. Bukit-bukit ini terbentuk karena bagian-bagian tertentu dari batuan kapur lebih resisten terhadap pelarutan, sehingga tetap bertahan dan membentuk tonjolan, sementara bagian sekitarnya telah larut membentuk cekungan. Selanjutnya yang kedua ada Tumkarst atau karst menara, adalah bentuk lanjutan dari Kegel-karst, di mana bukit-bukit kapur berbentuk lebih curam, menjulang tinggi, dan memiliki dinding hampir tegak lurus seperti menara. Tumkarst terbentuk ketika proses pelarutan terus berlangsung, menyebabkan dasar lembah semakin dalam dan bukit yang tersisa menjadi lebih menonjol dan terisolasi. Dalam Tumskarst, tonjolan kapur tidak hanya kerucut, tetapi bisa menyerupai menara, pilar, atau tebing yang sangat terjal. Tumkarst sangat menonjol secara visual dan sering menjadi ikon pemandangan karst. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir adalah stalaktit dan stalagmit, merupakan bentuk lahan karst positif yang terbentuk di dalam gua, bukan di permukaan. Stalaktit adalah endapan mineral yang menggantung dari langit-langit gua, sedangkan stalagmit adalah endapan yang tumbuh dari lantai gua ke arah atas. Keduanya terbentuk dari tetesan air yang mengandung kalsium karbonat. Ketika air menetes dari langit-langit gua dan menguap, endapan mineral tertinggal dan perlahan membentuk stalaktit. Saat tetesan jatuh ke lantai dan menguap, terbentuklah stalagmit. Jika proses ini berlangsung lama dan kedua formasi bertemu, maka terbentuk kolom kapur atau pilar. Stalaktit dan stalagmit menciptakan formasi alam yang indah di dalam gua-gua karst dan sering menjadi daya tarik wisata alam. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.